Oke, yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamat hari Minggu. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia hebat, manusia yang kuat, sehat, berhikmat, dan bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kabar semua? Senang kembali bisa menyapa Anda walaupun lewat online. Seperti biasa, saya akan menyampaikan analisa teknikal sentimental mingguan, market dari mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sebelumnya saya sudah menyampaikan juga analisa fundamental mingguan. Anda bisa klik di YouTube, video ada bulatan kecil kanan atas dan di dalamnya ada huruf I, itu Anda akan temukan linknya. Info sejenak, jika Anda ingin connect dengan sosial media saya, ada account di TikTok, kemudian Instagram, dan juga Facebook. User ID-nya semua sama ya, Nofri Subman. Yuk, follow atau Anda juga add friend kepada saya. Dan jika Anda ingin belajar secara mandiri untuk trading forex gold dengan benar, bukan sekedar enak didengar, Anda bisa ke YouTube saya, Anda ketik youtube.com/c/nofrisubman/playlist. Di sini ada urut-urutan belajar trading forex gold yang sudah saya susun secara terstruktur dan materinya banyak sekali. Tinggal nanti tantangannya adalah apakah Anda bisa belajar mandiri atau tidak. Kalau Anda bisa belajar mandiri, Anda bisa mengikuti video-video dari mulai mindset dan psikologi trading, time management, money management, kemudian juga analisa teknikal fundamental, sampai dengan sentimental, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan dunia trading walaupun tidak berhubungan secara langsung, misalkan dalam kaitannya dengan perencanaan keuangan. Kita mulai dari analisa sentimental. Seperti biasa kita akan membandingkan antara mata uang USD dengan mata uang Euro sehingga terbentuklah pair Euro USD dari data COT, Commitment of Trade, yang diambil dari Bapepti-nya Amerika dari website cftc.gov. Di sini kita perhatikan tidak ada perubahan susunan kepemilikan institusi besar terhadap posisi long atau short, di mana untuk USD sendiri tetap dominannya adalah long walaupun terjadi penurunan kepemilikan. Ini hanya dalam bentuk aksi profit taking ya. Biasa seperti kita juga dagang, kalau kita sudah membeli barang di harga yang di bawah, kemudian kita juga melihat harga itu sudah mencapai target, akan kita jual, dan nanti akan menimbulkan tentunya penurunan USD, itu sifatnya koreksi. Di situ nanti kita akan melakukan aksi buy. Itulah cara kerja para profesional. Dengan demikian, kalau memang money management Anda baik, kalau memang terjadi penurunan apalagi misalkan di produk investasi tidak mengandung leverage, maka justru Anda jangan melakukan aksi penjualan, tetapi justru melakukan aksi pembelian. Dan disitulah pentingnya uang cash. Makanya ada istilah cash is the king. Itu berlaku pada saat misalkan suatu barang itu bisa produk investasi seperti misalkan dolar atau mata uang, kemudian komoditi misalkan emas dan lain sebagainya sedang murah atau sedang diskon. Sementara untuk mata uang euro sendiri sama, kepemilikan shortnya itu masih dominan walaupun terjadi penurunan. Sehingga dengan demikian kalau kita bandingkan antara mata uang euro dan USD menjadi pair euro USD, maka dolar itu sendiri masih lebih kuat daripada euro. Dan ini juga akan selaras dengan pergerakan secara analisa teknikal, karena memang sejatinya teknikal, sentimental, dan fundamental itu saling mendukung alias tidak bertentangan. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkannya apakah perlu analisa sentimental dan fundamental, khususnya untuk yang benar-benar percaya kepada sebuah chart. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya dengan membuka TradingView. Karena bulan Juni baru berakhir, masuk bulan Juli, maka terjadilah closing candle tentunya di time frame monthly, dan itu kita perlu perhatikan tentunya. Karena secara prinsip, setiap closing candle di time frame berapapun, maka kita wajib untuk mengamatinya, dan metode top-down approach tentunya berlaku.
supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih besar, kemudian juga turun dari monthly, weekly, daily, H4, H1 sampai dengan time frame terkecil yang Anda gunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih detailnya. Kalau kita perhatikan DXY atau dollar index, di mana DXY ini mengandung 6 mata uang, porsi terbesarnya sampai hampir 60% itu adalah euro, dan di dalam DXY itu tidak ada gold. Sehingga seharusnya korelasinya tidak langsung secara berhubungan, walaupun memang seringnya pada saat dolar indeks menguat, gold melemah, demikian juga dengan kebalikannya. Ingat, bahasanya adalah seringnya, bukan merupakan sebuah kepastian. Sekarang kita lihat bahwa sudah terjadi penembusan atau breakout sehingga gagal yang disebut dengan chart pattern triple top pada sekali lagi time frame monthly. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar USD paling tidak terhadap mata uang, bukan terhadap komoditi misalkan emas atau oil, masih menunjukkan kekuatannya untuk naik. Tetapi yang saya alami seringnya peristiwa sebuah breakout itu akan dilanjutkan dengan koreksi terlebih dahulu untuk bisa saja dia naik lebih kencang pada sebuah uptrend atau bullish. Dengan demikian, area ini tadinya merupakan sebuah resisten menjadi support baru atau yang disingkat dengan RBS. Itu merupakan bagian dari materi forex gold dan tidak perlu ribet-ribet untuk menentukan sebuah support and resistance. Ambil saja history high sebelumnya dan kalau dia bukan level atau satu harga, maka jadikanlah sebuah range. Dengan demikian, kalau misalkan DXY yang rawan koreksi ini turun, maka Anda perhatikan saja kira-kira kalau bicara level itu 102.88. Sekarang kita langsung saja lanjut ke Euro USD dan tetap dimulai dari time frame monthly karena Juli baru open candle alias Juni sudah closing candle. Kalau kita perhatikan, di monthly ini seperti kebalikan dari dollar index atau DXY ya, di mana pada dollar index itu sudah terjadi yang disebut dengan triple top dan akhirnya di breakout. Pada Euro USD ini mirip, sudah terjadi triple bottom, tetapi perbedaannya adalah belum terjadi breakout low sebelumnya. Sehingga tren penurunan Euro USD ini tertahan di sebuah support yang menurut saya cukup kuat karena ini adalah histori dan membentuk area dari low ini dan juga low ini. Dan kalau kita perhatikan di bulan April ini tertahan, sempat terjadi bounce, kemudian juga di bulan Mei itu mengalami penurunan candlenya merah tetapi tetap tidak sanggup membentuk closing yang lebih rendah dari ini. Dan di bulan Juli ini merupakan sebuah penentuan apakah ini bisa terjadi breakout ke bawah atau dia gagal sehingga berpotensi bounce dan naik itu masih dalam kerangka koreksi ke area ini karena ini merupakan juga mantan support sebelumnya yang di breakout menjadi resisten baru atau support become resistant. Tambahan informasi, setelah Anda menonton video mengenai signal, jika Anda berminat, bisa WA saya 0811992989. Ini signal benar-benar gratis, premium, tetapi ada syarat ketentuan yang berlaku, di mana Anda bisa membuka account dulu. Jelasnya, kembali lagi Anda bisa WA saya di 0811992989. Untuk menyingkat waktu dari monthly, langsung saja saya turunkan time frame ke H4 sehingga kita bisa membuat trading plan untuk minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya sudah membuat area-area support and resistance. Jangan lupa bahwa di dalam trading, forex, gold atau apapun yang namanya support and resistance itu tidak hanya satu. Dan saya juga menerima informasi bahwa ada banyak yang juga mengikuti forecast ini dan saya thank you kepada saya karena mengikuti walaupun bukan yang pending order tetapi melakukan aksi sell di resistance dan juga buy di support-support yang sudah saya berikan
dalam forecast-forecast sebelumnya. Oke, saya terangkan satu persatu. Kenapa saya membuat resisten di sini yang juga merupakan area sell? Karena ada bearish engulfing, candle ini menelan candle ini. Kemudian juga kenapa ada resisten lagi di sini yang merupakan area sell juga? Karena kembali ada bearish engulfing di sini. Jadi ini cukup berpotensi menjadi tahanan sehingga saya menjadikan area ini untuk melakukan aksi sell. Sell yang dimaksud lebih ke arah pending order sell limit karena saya tidak terlalu punya banyak waktu sebagai seorang fund manager private, kemudian juga trader pribadi dan juga edukator. Kemudian juga Anda bisa memperhatikan area-area sell di sini juga. Kemudian juga di sini. Kalau misalkan Anda agresif dan punya waktu yang cukup, Anda bisa juga melakukan aksi sell dengan market execution. Jika misalkan Anda amati Euro USD pada hari Senin mendatang, ingat ini direkam di hari Minggu di mana market belum open, naik ke sini Anda perhatikan terjadi yang disebut dengan reaksi atau perlawanan di mana misalkan di M30 atau H1 terbentuk candlestick pattern kembali bearish engulfing di time frame yang lebih rendah tadi, atau misalkan bearish pin bar, Anda bisa melakukan aksi sell secara manual atau market execution. Ini yang tadi saya bilang ada banyak yang saya thank you kepada saya, karena memang untuk signal saya banyak yang merupakan swing trade sehingga lebih ke arah buy limit, sell limit, dan bisa saja tidak kejemput. Makanya Anda tetap perhatikan jangan hanya yang di sini saja, tetapi area-area support and resistance yang sudah saya informasikan ini. Secara prinsip ingat bahwa tren Euro USD di semua time frame itu turun, sehingga kalau misalkan terjadi kenaikan ke area-area resisten itu sebetulnya kesempatan atau peluang untuk kita melakukan sell di atas sesuai dengan prinsip follow the trend by bidding, mengikuti tren tetapi menawar. Kenapa ini merupakan sebuah area resisten? Saya ambil ini adalah support sebelumnya dari segi history low, kemudian juga ini history high. Sehingga ini disebut dengan area flip atau juga bisa disebut sebagai area swap. Pernah menjadi support, pernah juga menjadi resisten. Dengan demikian, area ini kira-kira sekitar 1.0490 untuk Anda melakukan market execution sell jika terjadi reaksi. Kemudian juga Anda bisa tunggu lagi di sini 1.0526. Dan terakhir di sini, kalau ini sell limit, harga entry 1.0575, SL 100 pip 1.0675, kemudian TP 200 pip 1.0375. Tambahan lagi jangan lupa Anda bisa melakukan aksi sell tetapi jangan pending order jika terjadi reaksi konfirmasi adalah bearish engulfing atau bearish pin bar di time frame M30 atau H1. Di area ini Anda bisa lihat 1.04900 atau juga di sini 1.0525. SLTP kira-kira 100 atau 50 dengan RR 1:1 atau 1:2. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa BPJS bayar pakai jempol saja karena untuk subscribe, kemudian like, komen, dan yang paling penting share itu semua gratis. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.